Berarti punya bakat pemimpin sejak kecil. Kayak ngomong bakat nyolong ya. Itu bakat kepemimpinan itu bisa dari ya akhirnya berkembang dia. Selamat datang di Republik Jenaka, Republiknya Rakyat Jenaka, sangat jenaka. Kali ini settingannya berbeda karena kita bukan sedang syuting di studio dan pastinya ini bukan Bangku kosong. karena ini program baru dari kita namanya Wani Perih. Wani Perih adalah program yang sangat istimewa di Republik Jenaka. Karena Wani Perih akan mengangkat perjalanan hidup seseorang dari yang perih, dari yang perih, Mengangkat dari yang pahit, perih, menjadi sukses sehat, dan sukses. dari susah menjadi sukses, menceritakan perjalanan hidup seseorang. Tentunya sangat inspiratif. Sangat inspiratif pastinya. Jadi siapa yang akan mengisi Wani Perih edisi pertama kali ini? Akan dibacakan biografi singkatnya dulu oleh Hafid. Lahir di Semarang, besar di Salatiga dan berkarya di Jakarta. Hidupnya tak semulus yang dibayangkan. Tumbuh remajanya ditinggal sang ibu menjadi TKI di Arab Saudi, hingga bermukim sebagai santri al-muayyad di kota kelahiran Presiden Jokowi. Hidup serba kekurangan tak lantas membuat berlemah asa. Menjadi mahasiswa agama di kampus negeri pun sukses diembannya. Beliau terus menempa dan memataskan diri sebagai sosok pemuda bangsa, mulai dari aktivis PMI hingga menjadi politisi. Sampai Jakarta, beliau tak henti berkarya, hingga akhirnya dipercaya menjadi Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Menjadi anggota DPR RI hingga mencapai puncaknya sebagai menteri. Beliau adalah Hanif Dakiri, anak seorang TKI yang berhasil menjadi menteri yang juga mengurus nasib para TKI. Kita panggil langsung Bapak Muhammad Hanif Dakiri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil benerin klipnya. Klip aja bermasalah ya. Ya, apa Rik? Klip. Alhamdulillah. Baik, sehat. Mas. Jadi para rakyat Republik Jenaka, kali ini kita sudah ditemani sama narasumber, Sosok spesial sosok yang sangat menginspirasi, spesial, namanya Bapak Muhammad Hanif Hanif Dakiri. Selamat datang Pak di Republik Jenaka. Ini acara apa lagi nih? Kalian bikin gara-gara apa? Ini channelnya namanya Republik Jenaka. Nah, Karena di Republik Indonesia kita nggak dapat porsi apa-apa, Mas. oh gitu ya. Jadi Gak kita dapat bikin tempat. Minimal kita masih bisa mentertawakan diri sendiri. Iya, itu dia. Kalau mentertawakan orang lain kan dosa. Dosa kita menertawakan diri sendiri. Kita juga mencoba membagi inspirasi kepada masyarakat, Iya. khususnya para pemuda terkait perjalanan hidup Bapak Hanif Dakiri. Oke. Sebenarnya sederhana aja, Wani Perih ini pingin mendengarkan cerita, tapi kita nggak mau cerita yang enak, Mas. Kita maunya cerita yang Pedih. paling pedih, Yang karena pernah perih namanya. Yang paling Nggak ada, perih, Kalau yang pedih nggak ada. menikmati. Kalau ceritanya pedih-pedih itu kayak nggak syukur aja. Maksudnya yang istimewa ya kan, yang menguras Paling banyak tenaga bulik-buliku. dan pikiran. Gitu. Ini Bapak Muhammad Hanif Dakiri ini adalah mantan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Menterinya Bapak Joko Widodo periode 2014-2019. Jadi perjalanannya dimulai dari mana, Mas? Sebelum nyampe Jakarta ini ada cerita apa di kampung halaman? Yang pasti dimulai perjalanannya itu dari kandungan ibu saya. Oh iya, benar. Jadi saya dikandung tidak istimewa, jadi Iya. sama dengan apa manusia-manusia yang lain lah. lain. Ya, 9 bulan 10 hari lah Oh, gitu. iya benar. Kalau kamu kan kedengar 4 tahun. Saya lama sekali di kandung. Lahir udah gede dong berarti. Iya. Iya. 4 tahun.
Ya, saya terlahir di Semarang, sebuah kampung, di sebuah kampung yang dulunya masuk di Kabupaten Semarang, tapi sekarang tuh masuk di wilayah Kota Salatiga. Oh, iya, Pemekaran. Betul. Nah, jadi sekarang ini menjadi kampung terluar dari Kota Salatiga, tapi judulnya kota sekarang. Iya. Saya Kampung terlahir. apa, Mas? Kampungnya apa? Kampungnya namanya Bonorejo. Bonorejo. Itu Semarang waktu itu ya? dusunnya, Dusun Bonorejo, kemudian kelurahannya Belotongan, Kota Madya Salatiga. Tuh. Nah, itu ya kampung di pinggiran Kota Salatiga gitulah. Iya. Nah, saya terlahir di situ, besar di situ dari sebuah keluarga yang ya super biasa. Sangat Sebagaimana layaknya masyarakat di kampung itu juga gitu. Ya, kalau secara ekonomi ya zaman dulunya ya kedua orang tua saya ini kebetulan petarung lah ya. Petarung hidup. Bukan MMA tapi. Bukan MMA, ini petarung hidup. Pejuang hidup. Pejuang hidup. Nah, jadi situasinya relatif enggak terbatas lah gitu bahasa ininya, terbatas. Nah, tapi ada satu hal yang menarik kan adalah karena kendati secara ekonomi kedua orang tua saya ini hidup dalam keterbatasan, tetapi mereka ini sangat percaya pada pendidikan. Oh, iya, menjunjung tinggi pendidikan. Ya, jadi kedua orang tua saya percaya bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk memperbaiki nasib, kira-kira gitu. Iya, betul. Itulah kenapa kedua orang tua saya ini dengan seluruh kemampuannya mengerahkan segala daya dan upaya ini agar anak-anaknya bisa Sekolah. Nah, jadi bahasanya itu kalau waktu itu ya seumpama harus jual rumah pun nggak masalah. Yang penting anak-anak harus mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya. Berarti dari berapa saudara, Mas? Kami berlima saudara. Kebetulan adik saya ada 4. Nah, saya pertama. Saya yang paling sulung. Anak pertama dari 5 bersaudara. Ya, dan alhamdulillah akhirnya kelima anak-anak dari bapak ibu saya ini ya bisa sekolah semua dan jadi sarjana semualah gitu bapak saya. Kalau dulu kan orang pikirannya gimana anaknya jadi sarjana. Nah, karena buat orang tua saya juga kalau pendidikan itu bukan soal nggak dikaitkan sama pekerjaan kalau orang tua saya. Pokoknya kamu sekolah setinggi-tingginya mencari ilmu. Soal kerja nomor sekian. Nah, soal kerja itu urusannya yang di atas. Oh iya. Kalau bahasanya abah saya itu kalau soal kerja itu urusan yang ngecat cabe. Bahasanya gitu. Nggak kelihatan itu. Iya, jadi artinya tolabul ilmi lah kira-kira. Jadi yang penting menuntut ilmu. Nah, karena ilmu itu ya ada ilmu agama, ada ilmu umum. Nah, tentu pendidikan formal harus dijalani gitu dan alhamdulillah dengan seluruh keterbatasan yang ada juga bisa. Di pesantren juga ya? Iya. Saya di pesantren dulu pernah di Magelang namanya Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin. Terus kemudian pindah ke Pondok Pesantren Al Muayyad di Mangkunegaran Surakarta. Surakarta. Berarti lengkap pendidikannya dari mulai formal sampai non formalnya. Loh, kalau di kampung saya itu bahkan ngajinya lebih dulu. Oh gitu, Mas? Kalau di kampung saya dulu. Makanya kalau sekarang ini kan enggak nih, saya lihat kurang nih. Termasuk ya di kampung saya, termasuk di kampung-kampung lain dulu. Kampung dulu ya. Jadi misalnya saya kasih contoh begini, sebelum saya di pesantren itu, saya kitab kuning sudah bisa. Jadi misalnya, ini untuk nyebut nih ya, saya tuh ngaji Al-Quran tentu di kampung pastilah, ya kan. Terus kemudian ngaji Jurumiyah itu di kampung. Oh, Jurumiyah udah di kampung, Mas? Udah di kampung. Ngaji Safinah itu di kampung. Riyadul Badi'ah itu di kampung. Sulam Taufik itu di kampung. Takrib itu di kampung. Di kampung. Ya, jadi artinya kitab-kitab yang elementer itu masih bisa dikasih di kampung, tapi gurunya beda-beda. Misalnya kalau ngaji Quran sama Pak A, ngaji Safinah sama Pak B, ya kan, ngaji Sulam sama Pak C dan terusnya kira-kira gitu. Nah, sesuai dengan kemampuan belajar anak gitu. Berarti daerahnya termasuk religinya tinggi ya? Kalau dulu masih banyak yang ngaji begitu. Kalau sekarang nggak tahu nih.
Sekarang mungkin banyak kan main PUBG nih rakyat jenaka. Iya, makanya mungkin sekarang nih kayak Abduh begitu itu harus ngaji juga. Kamu juga ada gitu. Berarti suruh ngaji nih udah. Ya iyalah. Ya di rumah ngaji nggak apa-apa, yang ngaji 5 orang, 10 orang aja. Kira-kira itulah. Iya iya, tapi dulu mengalami main di sawah gitu-gitu. Walah, kalau itu yang bukan hanya Nggak main, kau-kau. Berenang di kali memang gitu nggak? hidupnya di situ. Di kampung ya. Ya kalau masa kecil pastilah kita ini sebagai anak kampung ya, masa kecilnya pasti saya jamin lebih seru dari anak-anak kota sekarang. Iya iya benar Karena benar benar. Kita mainnya penuh petualangan. Ya, Sekarang petualangan tapi di HP. Iya. Kerjaan saya tuh dari dulu ya bolang itu kalau di ini zaman kecil itu. Yang bolang tuh mulai dari merumput, Oh. ya kan? Tapi melihara ini juga. Iya kan orang Ternak. tua ada pelihara Ternak. apa? Ternak. Kambing. Enggak sapi satu Oh, sama sapi kambing ya? dua kalau nggak salah. Ya, Bapak ada ternak. Ngarit itu. Ngarit ya. harus ngarit cari rumput. Kemudian ya kalau main sama anak-anak kan ya mainnya yang seru-seru lah. Dulu ada main namanya tembak-tembakan, ada betengan. Betengan oh ya. Tembakannya yang pakai apa? Yang kayak gini, Mas? Loh, Yang bukan. bambu itu? Apanya? Bambu pakai kertas itu Selondong. dudu. Iya pakai itu pakai. Pakai ya. Tapi ada juga yang kalau model tembak-tembakan itu sebenarnya kayak model paintball di Ancol itu. Oh. Tapi pakai mulut gitu. Iya. Cuma nembaknya jadi Pakai yang gedebok pisang bukan sih? ya, Kayak gitu ini tapi- areanya luas karena harus rebutin bendera juga. Oh gitu. Ada kayak gitu ya? Iya, jadi ada sini apa yang lawannya. Iya, sini jadi yang satunya. tengah-tengah bendera. Iya. Bendera merah putih. Bukan ini bendera ininya. Peperangan. Oh, bendera perang. Kayak bendera negara. Iya, kan? iya. Rebut bendera negara itu yang menang itu. Nah, cuman jadi nggak boleh kelihatan duluan, kalau kelihatan duluan mati. Iya, Itu aja walaupun nggak ada tembak-tembakan fisik. Nggak nyata kena fisik ya, cuma pakai mulut. Iya, belum lagi permainan-permainan Canggih yang juga. kayak ada namanya setiran. Setiran Jadi, itu? setiran itu dia mainan yang terbuat dari jadi ini kayak mobil-mobilan ya. Setiran. Jadi asnya, jadi misalnya di sini pakai kayu, lalu rodanya pakai kelapa. Kayu juga? Pakai Oh, kelapa. batang Iya, 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 tahu. kelapa pakai leher, batang itu. Jadi dua, ini udah belah. Nah, nanti di depannya itu dikasih model kayak Model sepeda. oh ya Itu kayak dari kayu tumpuan. juga. Jadi rodanya 3. Oh, nanti dinaikin kayak gini ya? Tapi di turunan itu. Nah, diturun. Iya, Nanti benar. untuk tempat dudukannya itu pakai bambu. Iya, iya. Kalau naik nggak bisa, Nanti Mas. editor ya, tolong ya. Jadi modelnya begini. Dicarikan ini yang dimaksud ini. Nah, itu turunan. Wah, itu seru tuh. Nanti di bawahnya dikasih jempingan. Iya, iya. Tapi sekarang buat balapan juga itu Mas kayaknya. Apa yang ini? Iya. Mungkin masih lah ya. Iya. Cuman udah agak jarang aja. Tapi masalahnya satu, itu mainan nggak bisa buat naik. Ya nggak bisa, itu harus dipanggil tuh kalau Iya kan emang dia mainnya Makanya. ini pakai turunan. Iya. Nah, itu kalau dari sisi mainan, jadi banyak lah. Tapi yang di luar itu ya tentu kalau saya ini juga harus bantu orang tua. Iya ngarit itu tadi ya Mas. Ya ada ngarit, ada salah satu yang masih saya ingat waktu SMP misalnya bangun rumah. Oh, bangun rumah. Ya jadi waktu orang tua itu bangun rumah Itu jadi tukang. ya itu laden. Ini helper. Jadi helper. Iya. Jadi kernet lah. Oh, kernet. Kernetnya tukang batu. Nah, tukang batunya ya apa saya sendiri. Tukang, si O tukang. Jadi Itu SMP Mas. ya SMP kelas 1 kelas. SMP udah ngalami ngadu kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kalau pulang itu nanti kerjaannya itu nanti ngarit dulu, terus kemudian bantuin apa, terus habis itu baru mungkin sisa-sisa sore itu Main. Main. Masih sempet Iya, iya, ngaji. iya. Sebelum ngaji itu ya biasanya habis Belajar. maghrib. Biasanya habis maghrib itu ngaji. Ya, kalau ngaji sebenarnya ada juga yang habis asar kan. Pasti lo nggak bisa ngalamin kehidupan kayak gitu. Gue pernah dulu di kampung sama kayak Mas. Kan di Cilacap saya Mas. asli. Cilacap itu masih kampung banget. Jadi kita berenang di kali. Saya bisa berenang di kali juga Mas. Saya tuh kalau bantuin abah saya bikin rumah itu sama adik saya yang adik saya persis. Iya. Berarti yang nomor 2 ya. Iya. Perempuan. Jadi, Oh, gitu? Iya, misalnya yang paling berat itu kan kalau itu kan ngangkat batu bata. Iya. Itu termasuk berat. kan? Betul. Ya kenapa dikerjain sendiri ya? Karena lebih murah kan dikerjain sendiri. Ya abah saya juga
dia di sela-sela waktunya misalnya dari pekerjaan utama Iya. juga serabutan itu ngerjain itu. Lalu kita bantu SMP loh, John. ngadu adonan. Iya, adonan Kapur semen pasir, sama pasir itu ya. Gitu. Terus Mas, kenakalan yang paling luar biasa masa kecil apa? Nyuri mangga. Oh, yang ditanya beliau ya? Iya. Sorry, tak kira Ya, saya. kalau itu sudah biasa. Tapi kalau yang Yang paling berkesan. Kalau yang masih saya ingat itu ada dua. Jadi di kampung saya itu ada dua buah yang terkenal. Namanya duku sama langsat. Oh, sama-sama tipis itu? Nah. Beda tipis? Langsat ini saya punya kebiasaan. Jadi kalau habis maghrib sama isya itu saya ngaji. Iya. Ngaji di tempatnya Mbah Kiai yang masih saudara saya juga. Iya. Di satu pesantren di tetangga kampung gitu. Nah itu ngaji maghrib di sana, isya di sana. Nah habis itu kan pulang. Iya. Ke klub tuh. Nah itu kalau pulang, nah itu Kesempatan. pasti kita mampir di pohon langsat yang sama. Karena itu langsatnya itu enak di situ, enak dan selalu setiap musim itu rimbun sekali dibandingkan misalnya pohon-pohon langsat Iya, yang lain ya. Nah pokoknya itu jujugan, itu langganan pulang ngaji. Nah jadi akhirnya namanya pulang ngaji itu sarung. Iya. Nah, Buat wadah. Nah, sarung itu pasti sudah Wah, ditarik setengah. emang canggih gitu. Nah itu isinya sudah langsat, ya kan sambil dicampur kitab. Jadi ada kitab. Itu satu. Yang kedua duku. Kalau duku ini karena pohonnya gede, Iya. jadi pohon duku yang paling sering kita ambil buahnya itu mungkin pohonnya segini nggak ya? Buset. Itu gede sekali memang. Duku itu? Duku. Itu duku yang sudah tua. Puluhan tahun kali ya? Ya, sepertinya udah lama. Besar banget. Dan itu bentuknya itu pokoknya rimbun kayak beringin gitu. Tuh. Dan kalau pas musim buah itu wah itu seru. Jadi Itu karena buat ajang juga dia. Nah, karena saking bagusnya pohon itu kan sama yang punya kan pasti dijagain mulu. Ya. Tapi tetap aja ada lengahnya. Nah, kalau lengah, Lebih canggih yang ambil emang. kalau yang langsat tadi itu Iya. nggak dijaga, Oh, kita gitu. bisa bikin langganan. Tapi kalau yang duku ini nggak bisa dibikin langganan, jadi kita harus cari momen, kan? Gitu. Cari celah. Oleh karena itu mainnya kayak kalian begini, main begini. Nah, Iya. jadi itu Ada yang nunggu nanti gitu. beberapa katakanlah 3 orang main, Iya. ya kan? 2 orang di bawah sarung. Nah, sarungnya itu sudah ini di bawahnya. Udah siap Udah buat siap. wadah itu kan? Iya, udah siap wadahnya. Iya. Pakai sarung itu Iya, kan gede. Jadi begitu di atas tinggal merontokin gitu, di bawah lari-lari. Itu pulang bisa kita simpan di dalam lemari. Teamwork. Iya. Timo, gue emang dari kecil sudah. Jadi pernah suatu ketika itu kita simpan di lemari salah seorang teman yang tetangga rumah. Iya. Disimpan di bibet-bibet. Buah duku. Iya, jadi durian itu. sebelum dimakan itu ya. Nah, itu Diamankan. emaknya suatu hari pas selisih hari misalnya nyuruhnya malam terus besoknya gitu. Emaknya dilalah buka itu langsung ambrol. Dari lemari itu. Kaget. Tapi maknya nggak tahu kalau itu curian. Ya pasti langsung diinterogasi. Pasti tahu. Nah, itulah. Aduh. Oke, tapi memang beliau ini berarti canggih dari kecil, sudah mengorganisir Teman-teman. teman-temannya dalam rangka mencapai tujuan dukuh tadi. Minimal duku sama buah apa satunya tadi? Langsat. Langsat itu yang ngecut bukan sih? Yang ke asem. Agak asam. Iya kan, yang agak asem itu. Berarti punya bakat pemimpin sejak kecil. Atau Pak ngomong bakat nyolong ya. itu itu bakat kepemimpinan yang bisa dari yang akhirnya berkembang. Iya, itu emang jarang-jarang loh kayak gini bisa. Iya. Jadi itu tadi nyuri, nyolong tadi. Nah, Tapi itu harus dipahami sebagai kenakalan anak. Kenakalan iya, anak-anak aja. Yang itu kalau di kampung itu biasa. Jadi nyuri Betul. buah, apa. Itu juga SD kali Mas ya? Kenapa? SD pasti ya. Ya itu usia SD, SMP. Iya, Usia benar. SD, SMP itu masih itu biasanya gitu. SD kita juga sama-sama. Itu hal yang wajar. Itu lah. semua orang juga Anak pernah kecil. lah. Iya. Ya, iya. Mangga gitu. Mangga di kampung saya itu Duku. kan banyak, relatif lumayan lah walaupun jumlahnya itu tidak besar tapi buah-buahan itu agak komplit.
Iya Misalnya benar. ada Kampung durian. emang kayak gitu. Oh, durian ada juga, Ada Mas? juga, walaupun nggak banyak. Misalnya kayak di rumah saya itu pohon durian juga ada. Tapi itu susah banget ngambil ya, Mas ya? Ya kalau itu harus kalau diambil itu nggak matang, itu malas juga. Kalau itu ada ilmunya dan itu pasti anak-anak di kampung tahu itu. Coba kasih tahu ilmunya, Mas. Kayak gimana cara ngambil durian dengan Sekarang kan udah kalau durian udah mulai agak matang itu kan dikasih tali. Tali, rapat. betul. Iya. Karena anak-anak suka nungguin di bawah itu. Bentar. Aduh, sampai di kampung, sampai ke kuliah. Hmm. Katanya sempat ditinggal orang tua ke luar negeri, Mas ya? Ya, waktu jadi itu TKI. saya Umur berapa, kelas 2 SMP kalau nggak salah. 2 SMP udah ditinggal ibu. Ya, kurang lebih kelas 2 SMP, kemudian ibu pergi ke luar negeri, ke Arab Saudi, jadi asisten rumah tangga. Nah, itu memang ya dorongannya salah satu motifnya adalah motif ekonomi. Iya. Ya, Dan untuk membuat menyekolahkan ekonomi itu keluarga. ya. Nah, mungkin kira-kira ya kalau untuk sekedar makan gitu mungkin masih bisa bisa usaha. Tapi begitu bicara soal masa depan dan pendidikan anak, Iya, pendidikan kan lagi-lagi, harus Mas, ya. ada extra effort lah. Betul. Usaha yang lebih. Nah, makanya akhirnya ibu saya berangkat ke Saudi, itu 2 kali berangkat. Jadi yang pertama itu Kelas 2 SMP itu ya. 2 tahun berarti, Mas, kontrak. kontraknya kan 2 tahunan. 2 tahun. Yang pertama, saya lupa yang pertama 2 tahun terus kemudian 4 tahun atau sebaliknya gitu. Hmm. Pokoknya in total itu 6 tahun. Beliau ke Saudi itu dengan karena pernah break sekali kan. Iya. Breaknya kalau nggak salah sekitar 3 bulan gitu. 3 bulan. Rasanya gimana Mas ditinggal lama? Hitungannya lama ya kalau Lama, itu. 6 tahun. Berarti SMP Ya. kelas 2 sampai lulus SMA. Lu pulang, ibu saya pulang saya udah mahasiswa. Oh, Oh iya benar. Ibu saya pulang Kan 6 udah tahun. mahasiswa semester 1 kalau nggak salah. Ya karena berangkatnya kelas 2 kan. 6 tahun kan ya berarti ya. Jadi kira-kira saya semester 3 atau semester 2. Ya 1 tahun kuliah lah. 1 tahun kuliah. Iya.